Mulai. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas toleransi keberagamaan di sekolah mayoritas Buddha. Yang pertama itu ada pendahuluan, jadi keberagaman tidak hanya ditemukan di kehidupan masyarakat saja, akan tetapi bisa ditemui di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menerima siswa dengan latar belakang, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Siswa diajarkan bagaimana supaya bisa menghargai perbedaan dengan menanamkan sikap toleransi. Begitu juga dengan keberagaman agama yang ditemui di sekolah. Siswa diajarkan bagaimana sikap toleransi beragama yang harus terjalin dengan baik. Sikap toleransi beragama di sekolah sangat perlu ditanamkan mengingat ada siswa yang mayoritas agama Buddha dan ada mayoritas agama lainnya. Selanjutnya bisa dilihat sendiri. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengertian toleransi. Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Toleransi perlu dimunculkan dalam setiap individu dan kelompok untuk menumbuhkan rasa perdamaian dalam keberagamaan di sekitar lingkungan. Selanjutnya, menurut ahli 2013, 19, sampai 21, bentuk-bentuk toleransi beragama yaitu tidak boleh memaksakan suatu agama pada orang lain. Setiap agama menjanjikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia tanpa pengecualian, dan setiap penganut agama meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan yang merupakan sumber ajaran agama itu adalah maha sempurna. Bentuk sikap toleransi beragama tidak memaksakan satu agama kepada orang lain, didasarkan pada ajaran masing-masing agama yang mengajarkan hal-hal baik, dan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, meskipun sekolah menjunjung dominan siswa Buddha, akan tetapi tidak mengajarkan seluruh siswa, baik Buddha maupun non-Buddhis, untuk mengikuti dan menerapkan ajaran agama mereka. Selanjutnya, permasalahan di sekolah. Sekolah adalah bangunan atau lembaga pemerintahan untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran yang diikuti oleh berbagai macam murid dari latar belakang yang berbeda. Toleransi beragama di Indonesia, terutama di sekolah, telah mengalami penurunan. Toleransi mulai memburuk karena beberapa kepentingan yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang juga mempengaruhi anak-anak di SMA atau SMK. Padahal toleransi merupakan salah satu sarana yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dalam kehidupan berbangsa dengan tidak langsung yang ditimbulkan di usia dini. Dapat membangun rasa toleransi yang kuat. Hal ini dapat merubah beberapa pandangan dari sekelompok orang yang didapati terhadap toleransi beragama sebagai orang dewasa. Dan guru selayaknya mampu bersikap toleransi di lingkungan sekolah. Karena sekolah adalah tempat yang dihindari oleh umat beragama, dan sudah saatnya toleransi terhadap perbedaan keyakinan dapat ditumbuhkan. Sehingga lahir anak-anak muda mampu menerima perbedaan yang ada di sekitar dan mampu menghargai hal itu. Namun hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena banyak sekali kejadian-kejadian intoleran yang terjadi di sekolah, seperti beberapa tahun 2016, tingkat pendidikan dasar mayoritas guru PAI menolak kepemimpinan non-Muslim. Survei yang dilakukan oleh 23,4% mahasiswa dan 23,3% siswa di Indonesia memiliki pandangan intoleran. Selanjutnya ada contoh perilaku toleransi di lingkungan sekolah yang mungkin bisa kita terapkan. Yang pertama yaitu menghargai teman yang berbeda agama atau keyakinan, misalnya menghormati teman yang sedang beribadah dan tidak mencemooh agama dan kepercayaan teman. Membantu menyiapkan ibadah bagi rekan yang beragama lain juga merupakan bentuk toleransi. Yang selanjutnya, tidak saling membeda-bedakan teman berdasarkan keadaan fisik seseorang. Yang ketiga, tidak memaksakan agama terhadap warga sekolah.
Yang keempat, saling tolong-menolong tanpa membedakan satu sama lain. Selanjutnya, menghargai guru sebagai orang yang lebih tua, bahkan juga tukang kebun, satpam, dan lain-lain di sekolah. Selanjutnya, peran konselor atau guru BK. Guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah sebagai bagian dari integral pendidikan, di mana dalam ranah bimbingan dan konseling sendiri terdapat suatu layanan konseling lintas budaya, KLB, konseling lintas budaya, yaitu suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan konseli yang berbeda kebudayaan, dan dilakukan dengan memperhatikan budaya subjek yang terlibat dalam konseling. Kemudian, konseling lintas budaya dapat terjadi jika di antara konselor dan konseli memiliki kebudayaan. Selanjutnya, strategi yang dapat digunakan. Adapun strategi yang dapat digunakan oleh konselor sekolah ketika mengadakan konseling lintas budaya, yaitu cooperative learning yang dipadukan dengan strategi pencapaian konsep dan analisis nilai. Selanjutnya dapat disimpulkan dari artikel keberagaman agama yang tidak memicu konflik bisa tercipta di antara kelompok mayoritas dan minoritas disebabkan karena adanya sikap toleransi dalam diri individu. Sikap toleransi dalam keberagaman agama di sekolah bisa tertanam dengan baik karena adanya peran guru yang mendukung untuk bersikap toleransi. Strategi yang dilaksanakan guru di sekolah yang memiliki siswa dengan latar agama yang berbeda akan berhasil apabila tidak ada terlihat konflik yang dilatar belakangi oleh keberagamaan. Peran guru sangat penting dalam menanamkan sikap toleransi beragama, baik melalui pemberian teladan maupun melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah dan guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah sebagai bagian dari integral pendidikan, di mana dalam ranah bimbingan dan konseling sendiri terdapat suatu layanan konseling lintas budaya. Yang terakhir ada daftar pustaka, biodata penulis. Baik teman-teman, itu saja artikel dari saya. Apabila kalian ingin menambahkan pembahasannya, dipersilakan, dan ingin bertanya nanti kita diskusikan bersama. Ada yang mau memberikan saran atau menambahkan artikel? Sepertinya tidak ada, Ul. Baiklah teman-teman, kalau tidak ada, mungkin kita
akhiri saja karena kita akan melanjutkan presentasi kedua. Takutnya nanti waktunya. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.